Annyeonghaseyo. Ya, kembali lagi dengan saya Guru Kiki. Di sini saya akan mereview kembali produk-produk kecantikan. Di video kali ini saya akan mereview produk dari Happy Dream ya, bukan kosmetik loh ya. Kali ini saya akan mereview tentang garam germanium ya, seperti apa garam germanium itu dan terbuat dari apa dan apa kehebatan garam germanium itu dan bedanya apa sama garam biasa ya. Selanjutnya buat kalian yang belum subscribe YouTube kita di Happy Dream Kediri Official, saya persilahkan untuk meluangkan waktunya sedikit untuk subscribe, tombol di bawah dan bunyikan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Dan silahkan buat kalian komen di bawah agar kita lebih bersemangat lagi membuat konten video selanjutnya. Ikutin terus ya. Baiklah. Siapa yang tidak mengenali garam? Ya, tentunya sudah kenal semua ya tentang garam. Setiap hari kita makan garam, setiap hari kita masak pakai garam. Betul apa tidak? Betul. Ya, garam itu ternyata dulu pada waktu dulu itu dijadikan patokan sebagai kalau ada suatu negara yang memiliki masih bisa merasakan makan garam itu berarti negaranya dia maju, negara kaya. Nah, apabila sebuah negara itu sudah tidak bisa menikmati garam, sudah tidak bisa makan pakai garam, itu berarti negara tersebut sudah dikatakan miskin. Jadi pada waktu dulu itu garam menjadi patokan kaya atau miskinnya sebuah negara ya, seperti itu. Lalu garam itu terbentuk dari susunan air laut, dari sumbernya itu berasal dari air laut ya, karena di air laut itu memiliki kadar natrium klorida dan senyawa mineral kalsium. Nah, seperti itu. Proses pembuatan garam alami, garam biasa itu dia dipanen lalu dikeringkan menggunakan sinar matahari. Nah, di sini dipisahkan antara air laut dan air garamnya. Sekarang ini kan ada banyak yang sudah tercemar. Jadi dari pembuangan limbah, dari pencemaran lingkungan itu kan sudah tidak baik lagi. Nah, ini apabila dikonsumsi dengan pembuatannya seperti itu juga kurang higienis. Jadi tidak ada proses pembakaran. Kenapa kok ada proses pembakarannya? Kok harus ada proses pembakarannya? Karena untuk mengolah natrium klorida itu biar bisa menjadi senyawa yang lain, senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, garam apa yang memiliki proses pembuatan dengan cara dibakar itu? Hanya garam germanium. Garam germanium ini dia itu memiliki senyawa natrium klorida tetap. Rasanya juga asin, sama seperti garam-garam biasa. Nah, apa sih yang membedakan garam germanium dengan garam-garam yang biasa itu? Nah, kalau di garam germanium itu dia melalui proses pembakaran dan proses pengeringannya pun sangat lama, yaitu 1 tahun. Nah, untuk apa? Untuk lebih memaksimalkan lagi, memisahkan antara kadar garam dan air lautnya, jadi lebih disterilkan lagi seperti itu. Nah, melalui proses pembakaran ini, dibakarnya itu dengan suhu 800 derajat Celcius di dalam kendi germanium. Nah, kendinya itu terbuat dari suatu tanah yang sudah dikasih bubuk germanium dan sudah dicetak menjadi kendi, terus garamnya itu dimasukkan ke dalam kendi itu lalu dibakar dengan suhu 800 derajat Celcius. Supaya apa? Supaya garam tersebut memiliki kadar germanium dan kadar zinc Gc oleh pemanasan tersebut. Karena sifat germanium yang sudah memiliki sinar inframerah gelombang jauh yang sudah alami dan bersifat hangat serta anti radikal bebas, bisa mendetoksifikasi tubuh seperti itu.
Nah, garam germanium ini juga sudah diuji melalui tes laboratorium, sudah diuji oleh laboratorium kantor pusat kita yang berada di Korea Selatan, yaitu Happy LNB, dan sudah diuji melalui tes asam basa dan ternyata warnanya ungu pekat. Karena yang garam berwarna ungu pekat itu mengandung yodium tinggi. Nah, sementara si garam germanium ini setelah dites dia berwarna ungu pekat dan juga sudah dites melalui media-media berupa hewan juga. Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya kantor pusat kita di Happy Dream Head Official ya teman-teman. Baiklah, siapa yang tidak mengenali garam? Ya, tentunya sudah kenal semua ya tentang garam. Nah, garam germanium ini dia juga bersifat alkali, yaitu bisa menggantikan sel-sel neuron dalam tubuh kita, sel-sel listrik di dalam tubuh kita, karena semakin bertambahnya usia, listrik dalam tubuh kita juga akan semakin menurun. Jadi kita itu awalnya pada saat lahir itu dibekali listrik itu 5 volt ya. Dan semakin bertambahnya usia, semakin usia kita itu semakin senja, listrik dalam tubuh kita itu akan semakin berkurang. Contohnya seperti ini. Ketika kita dulu pada waktu muda itu kuat jalan lama, kuat jalan jauh, terus sekarang sudah tidak bisa jalan jauh, terus penglihatannya sudah kabur, terus pendengarannya juga sudah kabur. Nah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan itu gara-gara apa? Gara-gara ada listrik di dalam tubuh kita. Nah, sebelum manusia itu menjadi tubuh seperti ini itu kita diciptakan dari sel, berjuta-juta sel. Lalu berjuta-juta sel itu dia akan berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah jaringan. Dari sebuah jaringan tersebut terbentuklah suatu organ seperti mata, jantung, paru-paru, otak, dan lain sebagainya, organ dalam tubuh kita. Nah, setelah organ semua itu terbentuklah sebuah tubuh ini. Jadi tubuh kita itu sebetulnya terbentuk dari sebuah sel, miliaran sel yang menjadi satu. Nah, sel-sel tersebut itu mengandung listrik yang dinamai neuron. Nah, itu juga akan semakin bertambah lemah karena bertambahnya usia, faktor usia itu. Nah, bagaimana kita mensiasati agar tubuh kita itu tetap listriknya itu tetap kuat, tetap tidak loyo? Nah, itu kita harus mengkonsumsi garam, apalagi garamnya garam germanium. Harus mengkonsumsi garam germanium karena di dalam garam germanium ini terdapat senyawa natrium klorida yang sudah diubah melalui proses pembakaran tadi, diubah menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang bisa menyeimbangkan asam basa di dalam tubuh kita dan juga bisa menyeimbangkan listrik di otak. Kalau listrik di otak kita itu tidak seimbang, kita akan biasanya itu terkena pusing berkunang-kunang, suka pikun, suka lupa. Nah, itu berarti listrik dalam tubuh kita itu berkurang. Contohnya aja, orang kalau mau sakaratul maut di rumah sakit itu pasti dokter akan menggunakan alat kejut ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah dibangunkan sudah tidak bisa, itu berarti apa? Berarti listrik di dalam tubuhnya seseorang tersebut itu sudah tidak ada. Untuk mengetahui di dalam tubuh kita itu beneran ada listriknya apa enggak, ini seperti contoh suatu orang kalau mau meninggal, di rumah sakit, orang yang mau sakaratul maut maksudnya, itu kan sama dokter kan mesti berusaha dibangunkan oleh alat kejut itu. Nah, alat kejut itu dia itu mengandung aliran listrik ya. Nah, otomatis kalau alat tersebut dikenai badan kan nyetrum ya Bapak teman-teman ya. Nah, itu untuk mengejutkan jantung ini bergerak kembali. Nah, jantung itu bisa bergerak gara-gara ada listrik di dalam tubuh kita. Nah, itu kalau dia itu bisa berhasil bangun dan tidak jadi mati, berarti listrik di dalam tubuhnya seseorang tersebut itu masih ada. Kalau sudah tidak ada sama sekali, dia itu sudah beneran meninggal. Nah, seperti itu. Untuk menambah kadar listrik di dalam tubuh kita itu
bisa digunakan melalui metode mengkonsumsi garam germanium. Untuk yang menderita hipertensi atau darah tinggi tidak usah takut makan garam, apalagi makan garam germanium ini, karena garam germanium ini bisa menstabilkan tensi darah. Jadi bisa menstabilkan, menormalkan kembali darah di dalam tubuh kita. Jadi tidak usah takut, karena kita juga tidak harus makan garam tuh harus 1 sendok gitu, enggak ya. Jadi makan garam itu juga ada aturannya. Jadi setiap hari kita harus mengkonsumsi garam itu berapa? 2 sendok teh. Nah ini 2 sendok teh itu sudah cukup 1 hari. Jadi tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangin, karena kita juga perlu garam. Kita kalau kelebihan garam juga tidak boleh, karena di garam itu dia memiliki unsur natrium klorida. Nah, natrium klorida ini, natrium ya, paling tepatnya natrium ini dia itu bersifat, kalau di dalam tubuh kita itu dia bersifat mengikat air. Nah, apabila natrium ini terlalu banyak di dalam tubuh kita, otomatis tubuh kita ini akan kekurangan cairan. Nah, cairan ini yang membantu darah ini mengalir. Otomatis kalau darah ini kekurangan cairan, kekurangan kadar air, dia akan mengental. Kalau sudah darahnya mengental, dia apa bisa jalan lurus gini? Tidak bisa ya. Otomatis jalannya akan tidak lancar. Kalau sudah tidak lancar, pembuluh darah akan menyempit, kerja jantung akan lebih cepat, dan timbullah hipertensi seperti itu. Jadi garam ini bisa dikonsumsi ya, apalagi Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kebiasaan makan garam sebelum memakan makanan, karena garam ini itu dia mengandung antioksidan, dia bisa menetralkan racun-racun di dalam makanan yang akan kita makan tersebut. Apabila makanan kita kan nggak tahu ya makanan kita itu sehat apa enggak, higienis apa enggak, terus minyaknya itu bagus apa enggak, minyaknya mengandung lilin apa enggak, minyaknya kemarin apa minyak baru kan nggak tahu. Terus menggunakan penyedap rasanya itu mengandung MSG, mengandung bahan pengawet pewarna. Nah itu sama garam bisa dinetralkan. Nah seperti itu. Jadi sejumput jari ini dimasukkan ke dalam mulut, terus dimakan. Habis itu setelah makan garam itu kita baru memulai dengan makan makanannya seperti itu. Nah dengan pola makan seperti itu, dengan kebiasaan seperti itu, nah saya harap semua umat muslim dengan kebiasaan Nabi kita yang sudah membiasakan makan garam sebelum makan makanan bisa mempraktekannya di rumah, karena salah satu sunnah ya ini ya, mendapat pahala. Jadi seluruh umat muslim khususnya saya sarankan makan garam sebelum makan makanan, apalagi kalau garamnya itu garam germanium ya, lebih bagus lagi karena sudah dijelaskan tadi ya, mengandung zinc KC, mengandung germanium, mengandung senyawa-senyawa dari hasil pembakaran di kendi germanium tersebut. Nah seperti itu. Nah manfaat dari garam germanium itu apa sih? Manfaatnya itu banyak sekali. Dia bisa mendetoksifikasi tubuh. Mendetoksifikasi itu maksudnya mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Nah ini terus untuk diare, untuk sakit gigi, terus untuk kecantikan. Kemarin kan sudah di video sebelumnya, di konten sebelumnya kan sudah dipraktekkan ya, Guru Cinta memakai masker serbuk germanium plus dengan garam germanium. Nah garam germanium ini digunakan untuk scrub wajah. Dia itu bisa mengangkat sel kulit mati kita. Jadi sebelum kita pakai masker itu kita pakai garam germanium itu dibuat untuk scrub. Nah itu. Terus manfaat yang lainnya itu dia bisa untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang makannya itu agak susah, itu kalau kita masak, ibu-ibunya masak pakai garam germanium itu jadi anaknya itu jadi lahap makan, jadi doyan makan. Terus dia juga bisa menyeimbangkan asam basa di dalam tubuh kita.
Terus dia juga bisa menyeimbangkan kadar listrik di dalam tubuh kita, mengupdate terus listrik di dalam tubuh kita, karena listrik itu kita dibekali listrik ini 5 volt ya. Nah, semakin kita bertambah usia, listrik itu akan semakin habis. Nah, bagaimana untuk cara kita mengecas, mengupgrade listrik itu dengan cara mengkonsumsi garam germanium. Nah, garam germaniumnya itu seperti apa toh? Nah, garam germaniumnya itu ada 2 kemasan, yaitu yang satu ini kemasan 250 gram dan yang ini kemasan berapa ya ini? Tidak ada gramnya di sini. Nah, kemasannya itu seperti ini, yang satunya. Yang satu kemasannya itu kayak plastik, yang satu kayak di botol ini. Nah, ini bisa kalian dapatkan di center-center Happy Dream. Di seluruh Indonesia ada center Happy Dream terdekat. Kalau kalian tidak berada di Kediri, bisa langsung ke center-center yang sudah berada di seluruh Indonesia, karena Happy Dream ini sudah ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kantor pusatnya itu di Serpong ya, terus dia itu memiliki anak cabang di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian yang berada di Kediri bisa langsung mampir dan terapi menggunakan Happy Matras yang mengandung SIM GC dari germanium, dan nanti juga bisa merasakan pakai garam germanium. Kita mempunyai di center kami ini memiliki program setiap hari Senin untuk yang rajin terapi, yang rutin terapi selama 1 minggu akan dikasih garam germanium. Jadi bawa botol diisi air minum, itu nanti airnya itu akan dikasih pakai garam, dibuat minum, dibuat kumur-kumur, terus seperti itu. Nah, dibuat kumur-kumur itu juga bisa menghilangkan kuman-kuman. Nah, seperti virus-virus juga, karena protokol kesehatan kan mewajibkan kita untuk kumur-kumur air garam ya. Nah, sampai tenggorokan sini itu untuk membunuh virus-virus. Nah, seperti itu bisa dilakukan dengan garam germanium ini ya, seperti itu. Nah, terus senternya itu di mana ya? Senternya itu di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 27 Banjaran Kota Kediri. Nah, di sini selain kalian bisa mendapatkan garam ini, kalian juga bisa menikmati fasilitas terapi, yaitu kita memiliki Happy Matras, dan sekarang ini kita memiliki Auto Plus. Nah, Auto Plus ini digunakan untuk terapi tulang belakang. Jadi kalau di matras kan kita menggunakannya untuk detoksifikasi. Nah, kalau di Auto Plus ini dia memiliki proyektor yang bisa berjalan di tulang belakang itu ya, itu untuk memperbaiki tulang belakang kita. Nah, seperti itu. Jadi kapan mau ke Happy Dream Kediri? Tunggu ya. Kamsahamnida.